Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Briliasmi, saya dari 11 Perwakilan 4. Di sini saya akan menjelaskan bab Pancasila unit 1 dan bab UUD NRI unit 1. Sebelum memasuki materi, perumusan Pancasila terdiri dari 9 tokoh atau biasa disebut Panitia 9. Tokoh Panitia 9 adalah I.R. Soekarno, Mohatta, A.A. Maramis, Mohyamin, Ahmad Subarjo, Abi Kosno, Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, dan Abdul Wahid Hasyim. Pada sidang pertama membahas tentang dasar negara, Mohyamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pidato yang berisi Soekarno 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan. Mohyamin 1. Perikebangsaan 2. Perikemanusiaan 3. Periketuhanan 4. Perikerakyatan 5. Kesejahteraan rakyat. Supomo 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir dan batin 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perumusan itu masih belum selesai karena masih timbul perdebatan antara golongan kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. 5 unsur yaitu yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusannya tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu meributkan hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut,
Maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Trisila yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Hatta menyebutkan rumusan final. Pembukaan UUD negara salah satunya pada dasar negara menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu kita lanjut ke bab UUD NRI unit 1. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara yang mengatur kehidupan bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis adalah konvensi, yaitu kebiasaan kenegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun UUD sebagai konstitusi tertulis. UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas dari badan-badan pemerintahan suatu negara. UUD juga mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolution Graduate yang bermakna bahwa UUD 1945 mengandung gagasan revolusi yang bertujuan nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih.